البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab nikah bab al-kafa'ah. Sudah kita selesaikan al-kafa'ah al-khiyar, masuk bab isrotin nisa, yakni pergaulan dengan perempuan ini dengan istri. Seorang itu ketika berumah tangga dalam keadaan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, bergaul dengan istri di dalam kehidupan berumah tangga. Disebutkan oleh beliau hadis tentang dilanatnya seseorang mendatangi istrinya di duburnya. Hadis yang sahih ini menunjukkan larang seorang mendatangi istrinya di duburnya. Kemudian juga Nabi SAW memberikan wasiat untuk kita berbuat baik kepada perempuan, dengan keluarga, dengan istri. Karena sungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian juga disebutkan untuk seorang memperhatikan keadaan perempuan ini. Demikian juga bersabar terhadap istrinya. Demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1016 di dalam bab usratin nisa, bergaul dengan istri di dalam kehidupan berumah tangga. Hadis nomor 1016, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di dalam peperangan, di dalam suatu peperangan. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kami masuk negeri Madinah, safar, perjalanan yang jauh, berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami memasuki Madinah, dhahabna linadkhul, kami pergi untuk masuk. Ini masuk ke dalam rumah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, amhilu hatta tadkhulu lailan, yakni isya. Sabarlah, tunggulah sampai kalian masuk di malam hari, yakni waktu isya. Ya, tunggu dulu sebentar sampai apa? Sampai masuk waktu isya. Likai yakni agar apa? Tamtashita asyaisah, agar dia menyisir rambutnya yang tidak tertata. Wastastahidda al-mughibah. Al-mughibah ini perempuan yang dia itu ditinggal oleh suaminya dalam keadaan safar. Wastahidda yakni untuk dia benar-benar melihat, ini memperhatikan diri dia, mempersiapkan diri dengan kedatangan suaminya. Tunggu dulu sampai isya baru datang, agar dia mempersiapkan diri. Biasanya sudah ada kabar bahwa akan datang pasukan dan masuk negeri Madinah, sehingga mereka mempersiapkan diri. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa bi riwayat dari Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, idza atala ahadukum al-ghaibah, apabila salah seorang kalian panjang tidak adanya, yakni lama safarnya, fala yatruku ahlahu lailan, jangan mendatangi keluarganya di malam hari. Disebutkan yatruku dari torokoh, yakni apa itu? Biasanya itu mengetuk pintu. Oleh karena itu diberi nama yatruku. Ya, biasanya seorang kalau malam hari butuh pada mengetuk pintu. Jadi apabila safarnya itu panjang, maka jangan memasuki di malam hari. Hadis ini menunjukkan adab, ya. Demikian juga adab untuk istri mempersiapkan diri ketika suaminya itu datang dari safar yang jauh, ya, demikian. Fa inna rajul qad yajid imra'atahu ala ghairi uhbati min at-tandhib. Kadang-kadang kalau safar yang jauh, ya, kalau tidak ada peringatan, maka seseorang mendapati istrinya itu tidak dalam keadaan bersih. Ya, wastazin al-matlub minal mar'ah. Demikian juga berhias yang diinginkan dari perempuan. Fa yakunu dzalika sababan li nufratihi anha. Ini menyebabkan
lari suaminya, nggak suka pada istrinya. Ya, jadi safar yang jauh ternyata malah kotor dan sebagainya. Dia menjadi benci pada istrinya. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, apabila di zaman kita ini, ya kadang-kadang kan mengetahui bahwa suaminya mau datang, beritahu dulu, entah di telepon atau mungkin dan sebagainya. Ini alat-alat sekarang ini seperti ini disebutkan. Wa idza ulima minal hadis anna man a'lama ahlahu bi qudumihi la yatanawaluhu an-nahyi. Apabila seorang itu bisa beritahu keluarganya kalau dia akan datang, maka tidak masuk dalam larangan ini. Menunjukkan boleh seseorang datang, ya apabila sudah bisa memberi kabar keluarganya. Akan datang umpamanya 1 hari lagi atau 3 jam lagi dipersiapkan, maka boleh langsung masuk. Demikian disebutkan. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1017. Yani tidak boleh menyebarkan urusan rumah tangga yang berkaitan dengan jima kepada orang lain. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di sini sebuah Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nas indallah, sesungguhnya yang paling jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, manzilatan, keadaannya, tingkatan yang paling jelek dari manusia di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajul, seorang laki-laki, ini seorang suami, yufdi ila imraatihi, mendatangi istrinya. Yufdi yakni menjimai istrinya. Wa tufdi ilaih, demikian juga istrinya ini mendatangi dia. Tsumma yang suruh siraha, kemudian suami ini menyebarkan rahasianya. Urusan rumah tangga, urusan kasur, ya, disebutkan kepada manusia. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini larangan seorang untuk menyebutkan perkara-perkara rumah tangga, ini masalah rumah dan sebagainya kepada orang lain. Demikian disebutkan. Bukan Imam Nawawi. Hadis ini menunjukkan haramnya menyebarkan seorang laki-laki apa yang dia lakukan kepada istrinya di rumahnya. Min umur istimta, dari perkara-perkara kesenangan, ini jima dan sebagainya. Kemudian ada pun penyebutan jima secara umum, ya, apabila tidak ada faedah tidak boleh. Tapi kalau ada faedah dan sebagainya boleh. Ini secara umum saja. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Abu Talha, "A'rastum laila," bahwa kamu mendatangi istrimu kemarin malam. Seperti ini boleh. Ini kalimat umum saja. Demikian. Jadi kesimpulannya adalah kalau kemudian perkara-perkara keluarga maka tidak boleh berkaitan dengan kasur, tidak boleh sebarkan kepada orang lain. Kemudian hadis nomor 1018. Ini larangan untuk memukul istri, ya. Kecuali memukul yang dia itu untuk mendidik, itu pun tidak boleh di wajah. Ya, hadis nomor 1018. Wa an Hakim bin Muawiyah, dari Hakim bin Muawiyah, an Nabi, dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Bukan oleh Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Qala, beliau mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaih, apa hak suami salah seorang kami atasnya? Qala, ini haqqu zauji ahadina alaih, ini apa hak istri, ya, apa hak istri yang harus kita lakukan? Ini suami memberikan hak istri, apa itu? Qala, maka Nabi SAW beliau mengatakan, tut'imuha idza akalta, engkau berikan makan dia kepada istrimu ini apabila dari apa yang kamu makan. Jadi kamu makan sebagaimana istrimu makan. Jangan kemudian suaminya makan yang enak-enak, istrinya tidak. Jangan. Beri makan dia sebagaimana kamu makan. Wa taksuha idza iktasaita. Demikian juga berikan dia pakaian sebagaimana kamu memakai pakaian. Ya, demikian. Sama-sama dalam hidup rumah tangga itu sama. Sama-sama ini makan sama-sama, ya, enak sama-sama, tidak enak sama-sama. Wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Ya, jangan memukul wajah dia. Wala taqabbih,
Jangan engkau disebutkan untuk kafir seperti kalimat qabaha Allah. Ya, qabaha killah. Semoga Allah menjelekkan kamu atau kejelekan untukmu. Atau kalimat-kalimat yang jelek. Jangan mengucapkan kalimat yang jelek kepada istri. Ya. Kalau di Jawa itu ma'ruf lah, kaki empat dan sebagainya tidak pantas. Ya, menyebutkan binatang dan sebagainya di hadapan dia, mencaci maki. Wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau menghajarnya kecuali di dalam rumah. Rawahu Ahmad Abu Dawud. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i, demikian juga Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa alaqal Bukhari ba'dahu. Imam Bukhari membuat ta'liq di sebagian lafaz. Wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Sahih Ibnu Hibban dan Hakim. Di sini sahih. Maka di sini menunjukkan apa? Tidak boleh seorang suami itu memukul wajah istrinya. Ya, wala tadrib al wajha. Di sini juga menunjukkan bolehnya, berarti menunjukkan bolehnya memukul di selain wajah, kan demikian. Dan itu pun berkaitan dengan apa? Muqayyadun bima nasajat, berkaitan kalau perempuan ini nusyush. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, wallati takhafuna nusyushahunna faiduhunna. Dan perempuan-perempuan yang kalian takut wahai suami dari nusus mereka, maka berikanlah pada mereka itu mauidhah, nasihat. Ya, kalau tidak mempan wahjuruhunna, hajarlah bil madaji, dari tempat tidurnya, tidak tidur dengan dia atau tidur di belakangi dan sebagainya. Wadribuhunna, tingkatan yang terakhir, dan pukullah dia. Ini menunjukkan boleh memukul, ya, tapi memukul yang tidak sampai menyakitkan dan tidak boleh wajah. Dan ini untuk mendidik. Bain atau anakum, apabila mereka taat kepada kalian, wala tabu alaihi nasabila. Jangan melampaui atas mereka itu jalan. Ya, ini jangan berlebihan. Sudah, berarti dia sudah taat. Jangan dipukul lagi. Ini menunjukkan boleh berarti memukul, tapi demikian tadi. Kalau mereka itu nusyus, disebutkan oleh Syekh Termanasa di tafsirnya, yaitu nusyus di sini ada muta'ah. Ya, tidak mau taat. Kalau kelihatan istrinya itu tidak mau taat, seperti contoh mungkin keluar tanpa izin suaminya, ya, seperti itu, ini nusyus, maka bagaimana? Dinasihati atau dihajar atau kemudian tadi dipukul yang tidak menyakitkan dan bukan di wajah, demikian. Atau dia meninggalkan kewajiban yang dia harus penuhi. Ini demikian. Ini bergaul dengan istri demikian, untuk kemudian berhati-hati. Jadi bersama dengan bolehnya memukul itu pun tadi berkaitan kalau dia tidak taat, demikian juga tidak memukul wajah dan tidak menyakitkan. Kemudian menghajar perempuan ini apabila dia yakni menyakiti suaminya tadi, tidak taat dan sebagainya, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, jumhur berpendapat tarku dukhul alaihina, tidak masuk pada mereka. Sebagian mengatakan yaitu apa? Tidak tidur bersama dengan dia. Ada yang mengatakan keras ucapannya. Nah, ini makna hajar. Demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1019. Wa Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari dan Muslim. Kalau beliau mengatakan, karena Yahud adalah Yahudi, orang-orang Yahudi itu takul, mereka mengatakan, ini orang Yahudi, ada seorang Yahudi mengatakan, atau orang-orang Yahudi mengatakan, idza atar rajul imra'atahu, ini pendapat orang Yahudi, kalau seseorang itu mendatangi istrinya min duburiha fi kuburiha, ya, ini mendatangi istrinya, dimasukkan ke kubulnya, kemaluannya, tetapi dari belakang, dari duburnya. Ya, ini boleh, seperti ini boleh, ya kan? Tapi orang Yahudi berpendapat kana walad ahwal, anaknya akan ahwal, ini akan apa? Kero istilahnya. Ya. Micing matanya, apa bahasa Indonesianya? Culing. Panazalat, maka turunlah ayat. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an-nasyitum, surat Al-Baqarah. Istri-istri kalian itu adalah harthul lakum, ladang kalian. Datangilah ladang kalian dimanapun kalian kehendaki. Ini menunjukkan boleh. Ya, ini menunjukkan boleh. Yang haram itu adalah memasukkan ke duburnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, wala Abdul Muslim, kata Imam Muslim. Ya. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.